lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita kedatangan duo ganteng, wah yang luar biasa, yang diubahkan Tuhan, yang sangat ajaib. Inilah Gideon dan Tiopan. Mungkin sebelum kita masuk, perkenalkan diri dulu nih ya. Namanya siapa? Terus sekarang lagi sibuknya ngapain? Nah, terus umur berapa boleh lah ya, umur berapa? Atau bilang juga single. Single atau nggak single juga boleh, diumumkan sekalian ya. Jadi biar yang nonton nanti ibu-ibu ini, banyak loh yang jadi cari kenal. menantu. Betul. Oke, mulai dari siapa nih? Gideon dulu atau Tiopan dulu? Tiopan. Ya, Tiopan dulu. Saya minum. Oke, perkenalkan nama saya Tiopan Aritonang. Umur saya Sibuk ngapain sekarang? kesibukan sehari-hari saya bekerja di sebuah catering, dapur home, membantu memasak, dan umur saya baru 28 tahun. Ini koki-koki ganteng, tapi jangan berpikir mereka cuma koki. Mereka pelayan Tuhan, mereka jago nyanyi, main musik, wah pokoknya komplit semuanya. Ini full paket ekstra, ya, semuanya sangat luar Jadi kalau biasa. mencari calon istri itu kan bisa masak, bisa apa? Ini bisa semua juga Bisa nih ya? semua. Bisa main musik, bisa masak juga. Iya, bisa khotbah, bisa menginjil, wah luar biasa sekali. Sekarang Gideon. Kenalkan, nama saya Gideon Levi Dongoran. Umur 31. Sekarang kesibukannya sebagai tukang masak. Nah, luar biasa, luar biasa. Oke, mulai dari Tiopan. Katanya dulu pernah punya dunia gelap, ya. Sampai Gelap seberapa gelap banget nih? ya, gelap banget Coba kayaknya ya. supaya orang-orang bisa tahu bagaimana Tuhan bisa mengubah dari gelap menjadi terang, dari ya kesesakan menjadi kemuliaan. Dibilang dunia gelap agak serem ya, Bu. Agak serem. Ya kalau dunia gelap sih dulu sih ya kayak apa? Kayak pergaulan yang bebas lah. Katanya pernah kamu nyoba pakai narkoba segala. Pernah, Bu. Nah, itu kan dunia awalnya gelap itu. kenapa itu bisa gitu? Dari keluarga kah? Karena ya dari keluarga juga sih, karena keluarga juga dulu kan suka berantem di rumah. Karena ada satu sisi melihat semua udah capek, emosi, marah, dan orang tua juga ada satu meninggal. Akhirnya saya memutuskan untuk merusak hidup saya. Itu tuh gimana? Jadi memang maksudnya ini sekalian cerita ya, Iya. biar buat jadi berkat buat yang lain gitu. Jangan takut cerita gitu, Iya, iya. jangan takut cerita. Jadi kayak papa mama sering berantem nih gitu. Terus yang tadi yang meninggal siapa? Mama. Itu gimana ceritanya? Boleh nggak cerita sedikit? Boleh. Dulu itu saya ada satu titik di mana saya melihat mama sama bapak saya itu lagi berantem di rumah. Saya melihat bapak saya itu kayak memecahin piring ke atas kepala mama saya, dan singkat ceritanya berdarah lah kepalanya, lalu dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga. Dan gak lama dari situ mungkin pendarahannya cukup parah dan langsung dipindahkan ke ruang ICU. Dan seharinya lagi ternyata Tuhan berkata lain. Jadi sebenarnya terjadi sebuah kecelakaan ya. Iya. Di tengah sebuah emosi. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa pertempuran, kemarahan, atau kemudian dimulai mungkin dari cekcok kecil, dan itu nggak biasa. Ya, jangan pernah membiasakan untuk kita marah, untuk kita main tangan, untuk kita lempar barang ketika kita marah, karena itu bisa berakibat fatal. Kecelakaan yang pasti tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Bahkan saya yakin Papa pasti sangat mengasihi Mama. Walaupun marah itu bukan berarti nggak sayang loh. Biasanya justru makin sayang, makin sering berantem ya. Karena saling menuntut. Tetapi ternyata itu mengakibatkan sesuatu yang buruk. Dan itu membuat kamu marah ya. Marah. Dan itu membuat kamu merusak hidupmu. Iya. Buat orang tua sekalian semuanya, kita mungkin berkata begini, yang ribut saya kenapa anak-anak mesti ikutan? Ya, yang ribut saya kan harusnya mereka ngerti dong, ini masalah orang dewasa. Setiap keributan di dalam rumah tangga itu menyakiti anak-anak kita. Setiap kali
mereka melihat orang tua mengatakan kata-kata yang negatif. Itu seringkali menghancurkan masa depan mereka. Hati-hati, kata-kata itu benar-benar bisa membunuh seorang anak. Lewat perkataan kita bisa menciptakan anak menjadi yang luar biasa. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi sangat-sangat ya terhormat, ternama, atau mereka bisa hancur karena perkataan. Dan ini adalah sebuah contoh bahwa keadaan perpecahan di rumah tangga itu menghancurkan Tiopan. Nah, tapi pada waktu kamu sudah sampai hancur nih ya, pakai narkoba, kemudian katanya sempat ketangkap ya. Iya. Nah, apa yang membuat kamu balik ke Tuhan? Mungkin yang pertama karena capek Bu dengan semua ya drama, semua yang saya lakuin di dunia saya yang lama. Gelap ya. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali Mencari Tuhan. Tuhan ya lewat berawal dari sebuah komunitas muda, anak muda. Terus kemudian kamu ketemu Tuhan di situ ya. Ketemu Tuhan saya di situ dan memulai pelayanan saya juga di situ. Ajaib. Nah, ini juga buat kita semuanya, jangan pernah berpikir begini ya. Saya punya banyak masalah, saya lari ke narkoba, itu akan lebih baik. Jangan pernah berpikir bahwa saya ini lagi capek, jenuh, saya coba merokok, maka itu akan lebih baik. Beberapa orang berkata, karena saya ini nggak punya uang, saya coba judi. Siapa tahu saya menjadi kaya. Dalam pengalaman saya sudah melihat orang yang judi, narkoba, merokok, saudara masuk dunia gelap, tidak pernah bertambah baik. Itu bukan jalan keluar dan itu sama sekali tidak menolong. Itu seringkali justru menghancurkan dan membuat hidup kita bertambah. Istilah saya sial, menderita, menakutkan, bahkan bisa menyebabkan kematian yang sangat mengerikan. Karena itu sekali lagi, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Dosa tidak pernah membawa kepada kelegaan. Dosa selalu membawa kepada kesesakan dan kehancuran. Nah, sekarang dari Gideon, apa pengalaman masa lalu kamu, Gideon? Ya, masa lalu juga itu sangat kelam juga. Masih ada kepahitan antara kepada orang tua yang selalu membedakan anak-anaknya itu. Jadi, Kami bersaudara itu ada 7 orang. Wow, kamu anak wih, banyak banget Aku ya. anak ke-6. Wow. Memang sih, sebenarnya kalau nanti kamu jadi bapak tahu, kalau anak pertama tuh masih diharapin, anak kedua gitu ya, ya masih lah. Tapi kalau udah ke-6 udah kebanyakan, bukan nggak disayang ya, tapi kadang-kadang lupa anaknya yang mana. Oke, terus gimana terus? Terus itu paling menyakitkan itu ya. Aku itu kan di keluarga itu dibilang paling rajin lah gitu. Aku paling rajin tapi kok hasil kayak gua paling sedikit gitu. Jadi kepahitan ada dan sekolah juga mungkin aku paling lulus SMP mau lanjut SMA orang tua tidak mampu lagi. Tapi kok abang saya bisa sekolah SMA, saya tidak bisa gitu. Jadi ada kepahitan atau apa ya, sakit hati gitulah. Sampai sekarang ini ya saya udah mau mulai memaafkan lah apa yang terjadi di masa lalu. Terus pada waktu kamu sakit hati ini apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu kayak kalau Tiopan ini kan sakit hati ngerokok gitu ya, sakit hati minum gitu ya. Nah itu yang sering kali anak muda pikir dengan dia minum, dengan dia ngerokok ada kelegaan. Saya lupa. Ya bisa lupa, padahal hidupnya tambah menyesakan. Tapi waktu itu kamu, apa yang kamu pilih? Pada waktu kamu juga kesal, merasa tidak adil, merasa saya sudah kerja banyak-banyak, gak dihargai, apa yang kamu buat? Ya kalau waktu itu sih aku masih diam saja, nggak melakukan merokok, nggak menjudi. Semua teman-temanku menjudi, merokok, tapi aku masih bisa menyesuaikan diri, masih tetap menjaga kepolosanku itu. Wah luar biasa, luar biasa. Terus ceritanya bagaimana tuh sampai akhirnya bisa melayani? Ceritanya panjang waktu itu
mungkin aku di kampung itu ya, aku punya seorang pacar. Waktu itulah pacarku itu masih sekolah. Pada waktu itu kami nggak direstui orang tuanya lah, karena kami bukan orang berada gitulah. Pada waktu itu, karena aku kan suka sama si cewek itu, orang tuanya nggak setuju. Jadi dipindahin lah si cewek ini sekolah ke Bekasi ini. Jadi itulah awalnya aku bisa berada di Bekasi ini. Mengejar sang kekasih. Sang kekasih. Ya ampun. Nah terus ini ceritanya seru sekali Seru nih. sekali ini Cintanya. ditayangkan nanti nih. Iya iya. Seru Dari juga. mana sampai asalnya di mana waktu itu? Asalnya dari Medan. Medan. Dari Medan pergi ke Bekasi hanya untuk mengejar kekasih. Nah waktu kamu sampai ke sini dengan wah itu pasti kamu perjuangan setengah mati ya. Terus kamu tinggal di mana waktu itu? Saya ada kenalan di sini om saya gitu. Kebetulan om saya juga ada di sini sebelum melayani juga. Saya juga ikut melayani di gerejanya. Sekarang masih sama pacarnya, masih sama cewek itu? Oh sekarang udah nggak lagi. Tapi dia dipakai Tuhan untuk membuat kamu masuk dalam pelayanan ya. Jadi kamu tidak boleh kepahitan, malah kamu harus bersyukur. Karena ternyata dia dipakai Tuhan untuk membawa kamu ada di dalam pelayanan. Cara Tuhan luar biasa sekali. Nah sekarang kalian ini berdua kan jadi koki nih. Banyak anak muda itu kan gak suka masak ya. Iya. Nah tapi kalau kalian suka duka jadi koki ini gimana nih ceritanya? Awalnya apa Tiopan. bisa masak, apa Iya. atau menceburkan diri, Atau gitu. dipaksa, kok bisa sampai jadi koki dua-duanya? Gimana ceritanya Tiopan? Kalau saya sebenarnya sama sekali nggak ada basic masak. Palingan saya hanya bisa masak 2, Indomie sama nasi goreng. Wah luar biasa, lumayan ya Indomie dan nasi goreng terus. Tapi karena saya di-push oleh pemimpin saya untuk bisa masak, akhirnya saya minta tolong diajarin gimana cara memasak, gimana cara meracik bumbu-bumbunya. Dan sekarang bisa masak apa aja nih? Sebutin nih. Puji Tuhan Yang paling saya paling sering itu saya kayak buat kantin itu saya selalu megang ayam geprek. Dan sekarang Saya reklame nih ya buat semuanya, ayam gepreknya mantap. Enak, ayam Nah, geprek. sampai sambelnya kamu yang bikin? iya Bu, Wow. Luar Enak, biasa. enak, Tiopan. Enak ya, ayam enak. geprekmu enak banget. Terus apa lagi? dan sekarang dipercayain lagi untuk masak untuk nasi bakar. Oh, itu nasi bakar semua kamu yang buat? Kalau saya bagian nasinya, kalau Gideon yang bagian kayak ayam, cumi. Topping-toppingnya ya. Ya. Ah, luar biasa, nasi bakarmu juga salah satu yang terkenal satu daerah ini ya. Luar biasa, luar biasa. Sampai katanya ya ini dengar-dengar sih setiap hari itu pesanan bisa berapa itu setiap hari nasi bakar? Kadang 100, kadang di bawah 50 sih Bu. Iya, tapi luar biasa sekali loh itu sampai 100. Karena setiap hari kan. Setiap hari loh, itu 100 itu setiap hari. Luar biasa, luar biasa. Karena ada yang online juga. Oh itu yang onsite ya. Iya. Itu yang beli langsung. Iya. 100. Iya, padahal itu banyak sekali. Tambah lagi yang online, luar biasa. Terus kalau masak yang buat catering nih ya, misalnya masak ayam goreng, masak yang kalian pegang apa lagi nih? Kalau Gideon apa aja? Ya kalau aku mungkin masak Padang Padang bisa? bisa, Keren. bisa daging kecap, daging sapi lada hitam, Waduh, bisa jadi restoran nih. bisa mungkin masih banyak lagi. Wah, luar biasa, luar biasa. Pengalaman kalian ya selama kerja ini, sehari pernah bikin berapa? Bikin berapa banyak masakan nih? Misalnya sehari 8.000 pack gitu ya. Paling banyak waktu itu kalian kerja, sehari bikin berapa? Kalau sehari mungkin kayak baru minggu kemarin nih Bu. Itu sekitar
7.000 ya. Wow, luar biasa, 7.000. luar biasa. Terus kalian waktu yang kemarin nih, yang baru minggu nih, hari Minggu yang lalu ya, kamu bagian apa, masak apa itu? Aku bagian kayak bikin bumbu untuk ayam wijen. Ayam wijen, ada ayam 7.000 pak. Sama ini. Luar biasa. Gideon bikin apa di minggu ini? Iya, sama sih. Luar biasa, luar biasa. Ya ini yang muda yang berkarya. Buat setiap anak muda di luar sana, tidak peduli engkau dulunya tidak punya background masak. Atau mungkin kau tidak punya background, misalnya ya kamera. Engkau tidak punya background mungkin untuk saudara berkata, saya ini nggak pantas lah jadi satpam. Jangan memilih untuk diam. Jangan memilih untuk tidak bekerja hanya karena engkau tidak punya pengalaman, hanya engkau malu, atau hanya engkau berpikir, itu pekerjaan kecil. Karena pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berfungsi, pada waktu kita melayani, upah kita besar di surga. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah, tapi justru menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Luar biasa. Tapi sekali. sebelum kita lanjut, nah kita tunggu dulu pare-pare berikut ini ya, biar kita nggak sih. kepotong nih ceritanya. Inilah MMA, mertua menantu, Aku. akur dong. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segala
jadikanku hamba berkenan kepadamu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu akur Akur dong. dong. Kita masih dengan Gideon dan Tiopan. Udah cerita ya gimana awalnya, ya panas sempat bandel lah ya, namanya juga masa-masa muda, Masa ya muda. toh. Terus akhirnya masuk dalam pelayanan. Nah aku mau tanya nih tadi ke Tiopan. Tadi kan ceritanya panjang tuh, dari sama keluarga, terus kamu marah sama papa, akhirnya kamu mencoba merusak diri lah ya, karena kesel mau nunjukin udahlah sekalian aja rusak gitu. Nah dari situ akhirnya sampai kamu bertobat, kamu gimana ceritanya? Dari kejadian itu sampai bertobat, wah itu Panjang, lumayan. nggak apa-apa diceritain. Ya, untuk kejadian itu sampai saya bisa bertobat itu benar-benar itu semuanya Karena Tuhan yang berencana sih. Kayak ada suatu hari dulu yang dimana saya itu udah berusaha untuk berhenti untuk yang namanya mengkonsumsi narkoba. Kalau boleh kamu apa konsumsinya apa? Kalau iya, boleh. soalnya Dulu- banyak orang tuh nggak bisa lepas loh. Dan kalian sekarang lepas, totally lepas kan? Lepas total. Rokok juga nggak? Iya. Hebat. Banyak orang, kemarin saya baru ketemu bahkan sama bintang film. Dia pengen banget lepas narkoba sama lepas rokok. Udah sampai detox, sampai ke dokter, sampai minum obat, nggak bisa lepas. Jadi kalau kamu bisa lepas itu benar-benar anugerah. Nah ini ceritanya gimana ini? Saya itu dulu itu paling suka yang namanya pakai ganja sama sabu. Ya kan? Karena udah keseringan pakai itu, lama-lama jadi apa? Saya juga pernah 2 kali overdosis gara-gara sabu. Akhirnya kesini-sininya itu badan kayak kekuras semua, Bu. Kayak capek, kayak pernah ada satu sisi saya tidur selama seminggu nggak bangun, nggak makan, nggak minum. Gak mati itu. Itu ajaib loh. Ya, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu, teman-teman juga nggak ada yang tahu. Itu benar-benar Tuhan yang turut campur tangan dan jaga. Seminggu. Orang lain seminggu nggak makan, Di kos nggak gitu minum, kamu? nggak Itu bangun. dikontrakan. Terus nggak ada yang tahu. Palingan ada 1-2 teman saya yang tinggal bareng di situ. Dan mereka nggak mau ganggu katanya. Takut juga kali. Wah itu kalau bukan Tuhan kamu udah mati. Karena kan badan kamu penuh racun, penuh Iya. sabu. Wah mengerikan. Itu gimana ceritanya coba? Yang seminggu itu gimana Nah ceritanya? seminggu itu saya pikir dengan saya tidur selama itu udah agak membaik. Ternyata bangun-bangun malah makin sakit. Gitu. Sakit, haus dan lapar juga. Itu karena overdosis itu ceritanya. Itu pas kedua kali overdosisnya. 1 hari overdosis, besokannya tidur dari jam 12 malam sampai selama 1 minggu. Saya juga bingung. Akhirnya gimana itu Tiopan? Ya akhirnya apa ya? Saya juga nggak tahu tuh. Tiba-tiba ya bangun, teman-teman juga kaget. Dia bilang, udah sampai mana? Apanya sampai mana? Iya udah sampai mana, tidurnya lama banget. Kirain udah nggak bangun lagi. Katanya. Enggak lah, tetap pasti bangun. Dan sampai satu ketika karena sudah berhenti, akhirnya karena mungkin ada 1 orang yang benci sama saya, akhirnya 1 orang ini bernyanyilah kepada polisi. Wah. Akhirnya kami bersepuluh, ada 7 cowok, 3 dan wanita, itu semua ketangkap. Jadi padahal kamu sudah mau bertobat ya. Sudah. Malah ditangkap lagi, dimasukkan lagi. Terus sempat masuk. Sempat masuk ke kantor polisi dan berulang-ulang kali ditanya-tanya dan saya sudah berulang kali juga jawab jujur sampai ada kenang-kenangan dari kantor polisi kuku saya.
Dan saya juga bingung kenapa waktu pas dicek kayak cek tes urin, rambut dan bla bla bla, kenapa tuh hasilnya malah negatif gitu. Padahal saya seorang pecandu. Saya bingung dan mereka juga bingung. Sampai berulang-ulang kali. Semua dicek. teman-temanmu yang lain dicek juga? Mereka dicek dan hasilnya positif. Kamu doang yang negatif? Iya. Maka dari situ akhirnya kami tukar kepala. Kamu dikeluarkan. Tukar kepala, ganti orang kayak gitu Bu. Dan akhirnya diberi waktu untuk cari DPO yang satunya lagi itu selama kurang lebih 2,5 bulan. Dan saya setelah dapat itu saya dibebaskan dan bebas bersyarat dulu selama beberapa bulan. Luar biasa, luar biasa. Tuhan, menurut saya itu Tuhan ya. Tuhan sudah memilih kamu dari yang positif jadi negatif. Tuhan sudah memilih kamu mencari. Ayatnya itu ada bahwa Tuhan itu membuat orang-orang benar, ya, orang pilihannya itu nggak bisa lari kemanapun. Dan itulah bukti Tuhan menyintai kalian. Saya berharap tidak pernah lagi kamu keluar dari jalan Tuhan. Terus abis itu katanya kamu sampai melayani ke Papua dan bahkan jadi berkat buat bupati. Ceritanya bagaimana itu? Wow. Soal cerita saya ke Papua itu sebenarnya itu juga rencana Tuhan mungkin. Dari sini saya diberangkatkan oleh pemimpin saya ke sebuah daerah yang benar-benar di atas pegunungan. Dan Ini bukan Papua doang ya, tapi ini pedalaman ya. pedalaman Papua masuk lagi ya. Wah. Pedalaman banget gitu Iya. ya. Dan situ benar-benar saya harus bisa harus bisa menerima mereka, Bu. Dan di situ banyak banget cerita perjalanan saya selama saya di Papua selama kurang lebih 2,5 tahun. 2 tahun setengah di Papua. Di sana gimana terus anak-anaknya pintar-pintar atau rada-rada susah diajar? Kalau kamu di sana jadi guru kan? Iya, Bu. Pak Ajaib Guru sekali. ini, Bapak Ya, ini Bapak Guru, ya, Bapak pemain musik, Bapak WL, Bapak tukang koki, wah semuanya komplit. Di sana jadi guru apa itu? Awalnya saya ngisi di SD dan gak lama saya menemani ibu kepala sekolah untuk mengajar di TK. Terus kemudian ceritanya bagaimana ketemu Pak Bupati? Ketemu Bapak Bupati waktu itu pas ada acara dari kedinasan kalau nggak salah, Bu. Jadi pihak sekolah dan murid-muridnya diundang untuk jadi pengisi acara yang dimana kami itu membuat sebuah aransemen musik tapi yang dipadukan dengan perkusi. Oh, Iya. Keyboard dengan perkusi kami padukan itu. Saya juga di situ percaya diri aja lah. Yang penting kami ada di situ. Kami bisa menghibur semua para pejabat tinggi dan guru-guru di sekolah kalian. dan membawa kemuliaan bagi Iya. Tuhan ya. Terus apa yang terjadi waktu itu sampai saya dengar bupatinya sampai terharu sekali, apa yang terjadi? Ya mungkin karena karena saya percaya sebenarnya anak-anak di Papua itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa sekali. Makanya saya percaya sama mereka dan saya mau mengajari mereka sedikit tentang musik. Dan karena saya percaya mereka itu selain dengan tari-tarian yang bagus, mereka juga mempunyai Mereka tuh kaki nyanyi geraknya yang cepatnya iya, bagus ya. sebuah suara yang bagus juga. Betul. Itu yang saya sangat menyukai mereka, Bu. Biasa. Dan akhirnya apa itu mereka ini sebenarnya istilah saya ini mutiara hitam ya. Talentanya banyak sekali, kekayaan alamnya banyak sekali. Sayang tersembunyi ya, tersembunyi. Nah, balik ke Gideon nih. Gideon dari kamu ngejar cewek ya sampai akhirnya hari ini kamu ngejar Tuhan, bagaimana ini ceritanya? Ketemu Tuhannya gimana itu? Ketemu Tuhannya sih
ini kejar cewek ini masuk ke sini belum ketemu Tuhan, masih dalam proses sih. Pada waktu saat proses, gue masih sering jatuh dalam dosa, masih sering apa sih namanya, sering main apalah Iya. dunia Pokoknya malam, dosa lah ya, itu dosa ya. lah. Saat itu juga Mungkin dipersingkat. Persingkat, Kira-kira ya. dari kamu main-main gitu terus kan kamu pasti ngejar cewek kamu kan. iya. Nah terus bisa ketemu Tuhan gimana itu? Padahal kamu kan nggak peduli sama Tuhan, kamu cuma peduli sama ceweknya. Iya, peduli sama cewek. Oh, di suatu saat gua kan kesini pasti gua cari kerja. Betul. Saya cari kerja kemana-mana, mungkin belum ada yang keterima. Dan satu, saya berpikir, saya dulu kan pernah kerja ada di suatu yayasan gitu. Mungkin saya ke situ aja ya, biar nanti saya bisa berubah atau apa ya? Siapa tahu lah ya. Siapa ada tahu masa lah, depan ada masa gitu depan ya. tuh. Betul. Terus Dan akhirnya saya ke situ untuk melamar kerja. Aku melamar kerja dan membawa surat lamaran. Tiba-tiba saya ketemu seseorang di jalan. Dan dia bertanya kepada saya, "Kamu mau kemana?" Dia katanya, "Aku mau cari kerja." Oh, kebetulan ada kayaknya lowongan kerja di sana katanya. Terus aku dibawa ke situ. Dan tiba-tiba aku ke situ dibawa temanku itu dan dia kenalin aku sama bosnya itu. Dan pada saat itu juga aku diterima. Tanpa basa-basi aku langsung Terima. diterima dan langsung kerja detik itu pun juga. jadi apa itu? Itu jadi masih tukang cuci piring, tukang Awal-awal ngepel, ya. ya awal-awal. Dan saat itulah saya mungkin ini adalah suatu rencana Tuhan bagi hidup saya. Dan pada saat itu juga saya berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin ini suatu jalan yang terbaik buatku. Dari atas galau-galauku masih Tuhan peduli sama aku itu. Dan sampai hari ini. Dan sampai hari ini masih tetap bertahan. Ya, kita ada di akhir daripada pembicaraan kita. Ini adalah kisah tentang siapa yang mungkin kata orang hidupnya sudah hancur. Ini adalah orang yang kata orang mereka tidak punya banyak. Kata orang mereka bekas, ya, bekas narkoba, bekas ya tidak jelas luntang lantung. Tetapi setiap hidup kita sekotor apapun, sekecil apapun di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Hari ini mereka adalah orang-orang yang sangat menjadi berkat. Mereka orang yang bekerja, berkarya, menghasilkan sangat banyak kebaikan. Bahkan mereka diperebutkan. Nah, ya yang saya tahu Tiopan ini diperebutkan antara Papua atau di sini. Sampai hari ini masih ditunggu nih ya kalau mau balik ke Papua. Karena masih sangat banyak pada waktu dia pulang anak-anak semua nangis. Anak-anak semua bilang, "Kak, kapan kembali? Kapan kembali?" Sekali lagi hidupmu bisa begitu berarti buat orang lain. Jangan sampai dibuang hidup dengan sia-sia. Tuhan Yesus menantikan kita semua. Sekali lagi mungkin di awal itu karena mengejar cinta dan cita-cita ya. Kadang kita berlari ke arah yang kita mau karena kabur dari realita. Tetapi sekali lagi jalan paling baik adalah waktu kita mengampuni. Jalan paling baik adalah waktu kita kembali kepada Tuhan. Kita bisa kabur sejauh mungkin, tetap realita. Kita bisa berlari kencang mungkin mengejar cinta yang kita pikir itu terbaik. Tapi paling baik adalah kembali kepada Tuhan. Sekali lagi inilah MMA, Mertua Menantu. Aku dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Darah yang dicurahkan untuk keselamatan, kami menyambut kedatangan-Mu, Tuhan. Cawan korban dan doa kami naikkan ya Tuhan di hadapan tata, di hadapan
hadapan Raja. Oh, darah yang dicurahkan untuk keselamatan, kami menyambut kedatangan-Mu, Yeshua. Cawan korban dan doa